Halo semua, apa kabar anak-anak hebatnya Bu Guru? Nah, kali ini kembali lagi Bu Guru akan memberikan sebuah materi pembelajaran kepada kalian. Dan materi yang Ibu Guru ambil untuk pembelajaran tematik kali ini itu adalah materi yang berada pada tema 6, yaitu tentang energi dan perubahannya. Subtema yang ketiga tentang energi alternatif, ya. Nah, pastinya kalian sudah pernah membaca ini karena buku semua sudah kalian dapatkan, sehingga di rumah kalian punya lebih banyak waktu untuk membacanya. Oke? Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, Ibu Guru di sini berikan ringkasan materi yang ada pada tema 6 subtema 3 yang akan kita bahas kali ini. Oke? Let's check it out. Yang pertama, kita di sini akan bahas tentang pengertian energi alternatif. Nah, beberapa dari kalian pastinya sudah pernah membaca ataupun sudah pernah menemukan tentang apa itu energi alternatif. Nah, di sini sempat Bu Guru tuliskan, energi alternatif merupakan sumber-sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi bahan bakar minyak atau BBM. Ya, jadi energi alternatif ini adalah sumber energi pengganti agar sumber energi utama itu tidak cepat habis atau tidak cepat menjadi langka, ya. Nah, untuk contoh dari energi alternatif ini ada beberapa yang bisa Bu Guru tuliskan, di antaranya adalah matahari, air, angin, briket, dan biogas. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat kembali buku temanya dan bisa baca di sana lebih lanjut tentang pemanfaatan dari energi matahari sendiri, air, angin, briket, serta biogas sebagai sumber-sumber dari energi alternatif, ya. Kemudian, selain kita bahas pengertian, di sini juga kita akan menemukan beberapa kelebihan dari energi alternatif. Mengingat energi alternatif ini adalah energi pengganti dan pastinya adalah energi yang tersedia di alam, jadi beberapa bentuk kelebihan diantaranya itu adalah yang pertama pastinya mereka itu mudah diperoleh, ya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya atau mengeluarkan mencarinya atau tidak perlu susah untuk mencarinya, ya. Kemudian yang kedua, harganya lebih murah. Jadi karena mudah diperoleh sehingga menyebabkan kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkannya. Kemudian juga ketersediaannya berlimpah. Jadi ketersediaannya itu sangat banyak sehingga untuk memenuhi kehidupan manusia, kebutuhan manusia itu sangatlah cukup, ya. Nah, seperti yang tadi dikatakan, karena energi alternatif ini adalah energi yang ada di lingkungan sekitar atau ada di alam, dan pastinya energi ini adalah energi yang ramah lingkungan. Dalam artian tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebabkan lingkungan menjadi rusak atau menyebabkan polusi. Kemudian khusus untuk briket, ya, kelebihannya itu adalah bahwa briket mudah terbakar. Dan satu lagi, biogas itu bisa mengurangi limbah atau sampah yang ada di lingkungan sekitar, ya. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dari energi alternatif. Nah, mungkin jika kalian menemukan kelebihan yang lain, bisa nanti kalian sebutkan atau mungkin bisa nanti ditambahkan pada buku catatan yang kalian miliki, ya. Nah, selain energi alternatif, kita di sini juga akan mengingatkan kembali tentang gambar dekoratif. Masih ingatkah dengan gambar dekoratif? Oke, ya. Nah, gambar dekoratif itu merupakan gambar yang dibuat lebih sederhana daripada gambar aslinya. Ya, jadi gambar dekoratif ini tidak serumit atau tidak persis seperti bentuk aslinya, tetapi gambar ini dibuat lebih sederhana, ya, sehingga tanpa meninggalkan bentuk ataupun rupa asli dari gambar tersebut. Kemudian, keindahan sebuah gambar dekoratif dapat dilihat dari 3 hal, yaitu yang pertama adalah garis, yang kedua adalah bidang, dan yang ketiga adalah warna. Jadi ketika kalian nanti membuat sebuah gambar dekoratif, jadi harus diperhatikan ketiga hal yang menjadi
unsur keindahan dari sebuah gambar dekoratif, yaitu bagaimana garis yang kalian buat, kemudian bidang yang membentuk gambar tersebut, serta pemilihan warna yang kalian pergunakan untuk memperindah gambar yang kalian buat nantinya, ya. Nah, selain itu, kita di sini juga akan membahas satu hal, bisa kalian perhatikan. Nah, gambar yang ada di layar. Oke, Ibu punya 2 gambar di sini. Kemudian di sana ada bagian yang ditunjuk dengan menggunakan tanda panah berwarna merah. Nah, kira-kira ada yang tahukah itu apa? Oke, ya. Jadi gambar atau tulisan yang ditunjukkan oleh tanda panah yang berwarna merah pada gambar yang ada itu dinamakan dengan tanda waktu penggunaan, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah expired date. Jadi tanda waktu penggunaan itu adalah batas waktu penyimpanan sebuah produk, khususnya makanan, ya. Jadi nanti kalian sebelum memakan atau sebelum mengkonsumsi sebuah produk makanan, lebih baik kalian bisa lihat dulu kapan batas akhir dari penyimpanan makanan tersebut. Apakah masih makanan tersebut bisa dikonsumsi ataukah tidak, ya. Jika masih, berarti makanan itu aman untuk kalian konsumsi. Namun jika sudah terlewat masanya, berarti makanan itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Oke? Nah, ada 2 cara untuk melihat tanda waktu penggunaan atau tanda waktu penyimpanan makanan tersebut. Yang pertama, nah jika kalian menemukan bentuk seperti itu, ya, 18 garis miring 07 garis miring 08. Oke. Nah, jika kalian nanti mendapati sebuah kemasan produk itu mempunyai tanda waktu penggunaan seperti pada layar ini, maka ini maksudnya adalah dia menunjukkan hari, kemudian bulan, dan juga tahun, ya. Jadi bahwa produk tersebut bisa atau aman dikonsumsi sebelum tanggal 18 bulan 7 tahun 2008. Oke. Nah, itu bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kalian mendapati sebuah produk hanya bertuliskan 2 angka seperti itu atau 2 bagian bilangan seperti itu, 07 garing atau garis miring 08. Nah, ini dimaksudkan 07 ini menyatakan bulannya, 08 itu menyatakan tahunnya, ya. Jadi selama periode bulan tersebut, ya, makanan itu masih aman untuk dikonsumsi. Namun jika periode bulan di tahun itu sudah terlewat, maka mohon untuk tidak mengkonsumsi makanan tersebut. Seperti itu maksudnya. Sejauh ini sepertinya bisa dipahami, ya. Oke, nah kemudian Ibu lanjutkan ke hak dan kewajiban. Sepertinya kalian masih ingat ya tentang hak dan kewajiban itu pengertiannya apa? Iya, jadi di sini Bu Guru tidak tuliskan kembali tentang pengertian hak dan kewajiban karena pastinya kalian masih ingat ya bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, kaitannya dengan energi, kita juga memiliki hak dan juga memiliki kewajiban pastinya. Apa saja itu? Kita bisa perhatikan. Untuk hak kita dalam kaitannya dengan energi, yang pertama itu kita bisa menggunakan sumber-sumber energi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, kita berhak untuk mendapatkan air bersih. Yang ketiga, kita berhak untuk menghirup udara yang sejuk dan juga bersih. Dan masih banyak lagi hak-hak yang bisa kita dapatkan kaitannya dengan energi tersebut.
Jadi nanti kalian bisa baca bukunya lebih lanjut, kemudian atau bisa nanti cari pada sumber-sumber yang relevan mengenai hak kita, hak manusia kaitannya dengan sumber-sumber energi. Nah, karena kita mendapat, secara otomatis sebelum kita mendapatkan, kita juga harus melakukan sesuatu yang kita sebut dengan kewajiban. Apa sajakah kewajibannya? Salah satunya itu adalah melestarikan sumber-sumber energi yang ada. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menanam pohon. Nah, sama dengan hak tadi, kewajiban ini juga dituliskan hanya beberapa saja dan sisanya nanti kalian bisa cari tahu lebih lanjut lagi. Oke? Nah, paham sejauh ini? Iya. Nah, oke. Jadi, itu saja materi yang ada atau yang bisa Bu Guru berikan dalam penyampaian video pembelajaran kaitannya dengan materi yang ada di tema 6 subtema yang ketiga. Singkat ya, cukup singkat ringkasan materi yang Bu Guru berikan karena kalian nantinya bisa membaca lebih lanjut atau lebih banyak pada buku tema yang kalian miliki ya, dan juga nantinya ingat untuk membandingkan ringkasan dan juga materi yang kalian pelajari pada buku tema tersebut. Oke? Jangan lupa untuk tetap semangat dan selalu ingat untuk berlatih agar kalian itu bisa tetap paham dan juga mengerti walaupun saat ini kita masih melakukan pembelajaran secara daring atau online ya. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Semoga video yang Bu Guru berikan ini berguna untuk membantu kalian dalam memahami materi yang ada pada tema 6 subtema yang ketiga ini ya. Jika ada kesalahan kata, Bu Guru minta maaf, dan akhir kata terima kasih atas waktunya dan selamat belajar anak-anak hebatnya Bu Guru. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Dadah.